Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai belajar kita dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara menyelesaikan suatu masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak linear satu variabel. Di akhir tujuan pembelajaran kita adalah Ibu harapkan kalian bisa menentukan suatu penyelesaian dari masalah yang berkaitan dengan pertidaksamaan linear satu variabel. Sudah ada soalnya di sini, sudah ada permasalahannya di sini. Mari kita baca dan kita cari penyelesaiannya. Tekanan darah diastolik normal seorang remaja adalah 74 mm Hg. Tekanan darah masih dianggap normal apabila berubah tidak lebih dari 5 mm Hg. Berapakah batas normal tekanan diastolik seorang remaja dan pada tekanan berapakah seorang harus mendapatkan pertolongan medis? Oke, kita mulai ya. Kalau kita mendapati suatu permasalahan seperti ini, kita analisis dulu apa saja yang diketahui. Kita misalkan dulu yuk. Tekanan darah diastolik normal. Ada tekanan darah, kita misalkan di sini. Misalkan X itu sebagai tekanan darah seorang remaja. Oke. X sebagai tekanan darah seorang remaja dan normalnya adalah 74. Nah, sekarang kita analisis. Suatu tekanan darah seseorang itu kan bisa jadi naik, bisa jadi turun, ya. Bisa jadi suatu ketika X-nya lebih tinggi dari 74. Bisa jadi suatu ketika bisa jadi suatu ketika X-nya lebih rendah dari 74. Nah, kalau kita ingin tahu perubahannya, nah di sini dibahas lagi nih. Tekanan darah masih dianggap normal apabila berubah tidak lebih dari 5 mm Hg. Berubah nih, ini ada perubahan kan? Dari 74 ke X? Ya tidak? Ada perubahan kan? Berapa perubahannya? Perubahan itu selisih bisa jadi ya. Apa ini di sini? X dikurangi 74. Kalau ini perubahannya berapa? Dari 74 turun. Berarti 74 dikurangi X. Nah, perubahannya tidak lebih dari 5 mm Hg. Sekarang pertanyaan Ibu, pada saat kapan sih? Pada saat apa perubahan ini tuh sama nih? Kita tidak tahu ya perubahannya berapa, cuma pada saat kapan ini bisa dinyatakan sebagai perubahan yang sama. X dikurangi 74 itu bisa jadi 74 dikurangi X. Itu kita bisa nyatakan dalam bentuk seperti apa? Kita bisa nyatakan dalam bentuk mutlak. Perubahannya doang yang sama perubahannya. Maka kita bisa nyatakan dalam bentuk mutlak, yaitu mutlak X dikurangi 74. Ya, perubahannya aja sama. Mutlak X dikurangi 74. Perubahannya sama. Nah, kita balik lagi ke sini. Perubahannya katanya X min 74 tidak lebih dari 5 mm Hg. Tidak lebih, kurang dari, sama dengan 5. Oke, kita dapatkan di sini ya. Kita dapatkan di sini. Kita dapatkan suatu pertidaksamaan nilai mutlak bahwa tekanan darah seseorang itu dianggap normal 74, perubahannya tidak boleh lebih dari 5. Maka ini perubahannya bisa jadi berubah naik, bisa jadi berubah turun. Ya, yang penting perubahannya sama. Perubahannya selalu positif. X min 74 kurang dari sama dengan 5. Ketika kita sudah memiliki pertidaksamaan ini, kita baca soalnya. Oke. Berapakah batas normal tekanan darah diastolik seorang remaja? Oke, kita cari batasannya. Maka ini ya normalnya di sini.
maka mutlak X dikurangi 74 kurang dari sama dengan 5. Kita cari batas normalnya. Kalau ini pada tekanan berapakah seseorang harus mendapatkan pertolongan medis? Pada saat kapan sih orang itu harus mendapatkan pertolongan medis? Artinya pada saat tidak normal dong ya. Tidak normal itu berarti perubahannya lebih dari, kalau di sini dianggap normal itu tidak lebih dari 5, maka kalau tidak normalnya berapa? Maka kalau perubahannya X-74 itu lebih dari 5. Gimana? Dari sini kita dapatkan dua pertidaksamaan nilai mutlak ya. Bisa mencari penyelesaiannya? Bisa dong. Oke, kita cari dulu yang pertama yang A. Ya, kita cari yang A. Kita selesaikan yang A. Mutlak X dikurangi 74 itu kurang dari sama dengan 5. Oke, kita ingat-ingat yuk yang kemarin kita bahas, yang tadi kita bahas, yang pernah kita bahas, yaitu ketika kita memiliki X mutlak X kurang dari sama dengan A, maka apa hasilnya? Negatif A kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan A, maka ini langsung saja 5. Negatif 5 kurang dari sama dengan X dikurangi 74 kurang dari sama dengan 5. Kita menginginkan yang di tengah-tengah ini hanya bersisa X. Maka apa yang kita lakukan untuk menghilangkan 74 ini? Yang kita lakukan adalah menambahkan dengan 74 untuk setiap ruasnya. Berarti kan negatif 5 ditambah 74 kurang dari sama dengan X ditambah 74, dikurangi 74 ditambah 74 adalah bersisa X kurang dari sama dengan 5 ditambah 74. Maka hasilnya berapa? Negatif 5 ditambah 74 berarti 69. Kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan berapa ini? 79. Bagaimana bisa ya? Mudah ya? Berarti ini kita dapatkan batas normalnya. Jadi seseorang masih bisa dianggap normal kalau tekanan darahnya antara 69 sampai dengan 79. Kita tulis. Jadi batas normal TD seorang remaja adalah 69 sampai dengan 79. Bagaimana? Mudah kan untuk menyelesaikan ini? Nah, sekarang bagaimana dengan soal yang B? Pada tekanan berapa seorang harus mendapatkan pertolongan medis? Yaitu adalah ketika perubahannya lebih dari 5. Ya tidak? Perubahannya lebih dari 5, maka mutlak X dikurangi 74 itu lebih dari 5. Nah, kita ingat-ingat, kalau ada mutlak X lebih dari A, apa yang terjadi? Maka X itu adalah hasilnya lebih dari A atau X kurang dari negatif A. Maka ada dua hal di sini. Yang pertama dulu yang ini. Yang di dalam mutlak X dikurangi 74 lebih dari 5. Maka kamu tulis X-nya lebih dari 5 ditambah 74. X-nya lebih dari 79. Yang kedua, X kurang dari min A. Berarti yang di dalam mutlak X dikurangi 74 kurang dari negatif 5. Maka X kurang dari negatif 5 ditambah 74. Maka X-nya kurang dari 69. Oke, lihat ya. Maka seseorang harus, kalau kamu menjawab pertanyaan ini pada tekanan darah berapakah seseorang harus mendapatkan pertolongan medis? Yaitu seseorang harus ke dokter misalkan. Harus ke dokter misalkan ketika tekanan darahnya
tekanan darahnya lebih dari, X-nya lebih dari 79, atau tekanan darahnya kurang dari 69. Oke, bisa dipahami ya? Jadi, kita gunakan ini nih. Ya, kita gunakan ini. Kita dapatkan, kalau ditanyakan berapakah batas normalnya, batas normalnya adalah ini. Ketika tekanan darahnya di antara 69 sampai dengan 79. Lalu ketika ditanyakan kapan dia harus mendapatkan pertolongan medis, ketika tekanan darahnya lebih dari 79 atau kurang dari 69. Ya. Oke, sekarang pertanyaan Ibu. Kalau tekanan darah seseorang remaja itu adalah 80 mm Hg, apakah dia masih dianggap normal ataukah dia harus ke dokter? Kalau 80, kalau X-nya itu 80 mm Hg, menurut kalian kalau 80 itu masih dianggap normal atau sudah lebih? 80 itu adalah di sini ya posisinya ya, lebih dari 79, maka dia harus mendapatkan pertolongan medis, dia harus ke dokter. Maksudnya adalah seperti itu. Jadi dari sini kalian bisa menyelesaikan suatu permasalahan menggunakan konsep nilai mutlak. Ya. Kita coba contoh lainnya. Nomor 2, kita coba ya contoh lainnya, misalkan tentukan penyelesaian dari, tintanya masih merah, kita ganti dulu. Tentukan penyelesaian dari yang A, mutlak dari 2X dikurangi 3 itu kurang dari 5, dan yang B aku tulis di sini, mutlak dari 2X dikurangi 3 lebih dari 5. Ya, kita coba ya. 2X dikurangi 3 kurang dari 5. Kalau kurang dari maka hasilnya berbentuk interval. Negatif 5 kurang dari, yang di dalam kurung ditulis, di dalam mutlak 2X dikurangi 3 kurang dari 5. Oke, apa yang kita lakukan untuk menghilangkan ini nih, negatif 2, kita hanya menyisakan X saja di sini ya. Kita pertama-tama adalah menambahkan dengan 3. Negatif 5 ditambah 3 kurang dari 2X kurang dari 5 ditambah 3. Maka di sini berapa? Negatif 2 kurang dari 2X kurang dari 8. Bagaimana caranya kalau kita hanya ingin menyisakan X di sini? Kita bagi dengan 2. Negatif 2 dibagi 2, negatif 1 kurang dari 8 dibagi 2, 4. Maka kita dapatkan himpunan penyelesaiannya adalah ini. Penyelesaiannya adalah dari negatif 1 sampai dengan 4. Ya, atau kalau kalian gambarkan dalam garis bilangan adalah seperti ini. Dalam bentuk interval. Negatif 1 sampai dengan 4. Lalu bagaimana dengan ini? Penyelesaiannya ada 2 hal ya. Yang pertama adalah yang di dalam mutlaknya 2X dikurangi 3 itu lebih dari 5. Maka 2X lebih dari 5 ditambah 3. 2X lebih dari 8. Maka X-nya lebih dari 8 dibagi, ini supaya tinggal bersisa X dibagi 2, 4. Yang satunya adalah 2X dikurangi 3 kurang dari negatif 5. Maka 2X kurang dari negatif 5 ditambah 3. 2X kurang dari negatif 2. Maka X-nya kurang dari negatif 1. Karena sama-sama juga dibagi 2. Negatif 1.
Maka kalau kalian gambarkan dalam garis bilangan, di sini ada negatif 1, di sini ada 4, ya. X lebih dari 4. Dari 4 ke kanan. Di sini penyelesaiannya. Atau X kurang dari negatif 1. Dari negatif 1 ke kiri. Di sini penyelesaiannya. Oke, bisa ya? Itu contohnya ya. Itu kita bisa menyelesaikan suatu permasalahan yang berkaitan dengan pertidaksamaan nilai mutlak. Oke ya, sampai di sini dulu bahasan kita. Kita ingat-ingat lagi bahwa pertidaksamaan nilai mutlak, kita bisa menggunakan pertidaksamaan nilai mutlak untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.